Seperti kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Rahima Zulmi, NIM 2102113442. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS Budaya Melayu Riau oleh dosen pengampu Bapak Rezi Abdurrahman SE SY MAK. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi budaya Melayu Riau selama 1 semester. Selamat menyaksikan. Berikut saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Melayu Riau. Yang pertama ada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak berdiri pada tahun 1723 Masehi. Kerajaan Siak didirikan oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Nama Siak berasal dari nama jenis tumbuhan yaitu siak-siak. Kerajaan Siak merupakan kerajaan yang bercorak Melayu Islam dan pusat kerajaannya berada di Buantan. Selanjutnya ada Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib berdiri pada abad ke-14 dan 15 setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Gasib terletak di Sungai Gasib di hulu Sungai Siak. Kerajaan Gasib runtuh pada abad 1622 Masehi. Ada dua agama yang dianut Kerajaan Gasib. Pada periode pertama, agama yang dianut yaitu Hindu dan Buddha. Pada periode kedua, Kerajaan Gasib menganut agama Islam. Kerajaan Gasib dipimpin oleh raja yang bernama Begadai dan Permaisura. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki. Selanjutnya ada Kerajaan Kunto Darussalam. Kerajaan Kunto Darussalam berdiri pada tahun 1878 dan runtuh pada tahun 1942. Agama yang dianut adalah agama Islam. Kerajaan Kunto Darussalam dipimpin oleh raja yang bernama Tengku Ma'ali dan bentuk pemerintahannya yaitu monarki. Selanjutnya ada Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri didirikan tahun 1298 dan runtuh pada tahun 1945. Wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Melayu. Pada awalnya, Kerajaan Indragiri menganut agama Buddha, kemudian menganut agama Islam. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki. Selanjutnya ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis diperkirakan berdiri pada abad 1 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Proto-Melayu. Agama yang dianut adalah agama Hindu dan Buddha. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki. Lambang Kerajaan Kandis yaitu sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Kerajaan Kandis merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Selanjutnya ada Kerajaan Riau Lingga. Kerajaan Riau Lingga didirikan oleh Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Kerajaan Riau Lingga salah satu kerajaan Islam yang didirikan di Pulau Lingga. Didirikan pada tahun 1824. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Melayu. Agama yang dianut adalah agama Islam Sunni dan bentuk pemerintahannya yaitu monarki. Terakhir ada Kerajaan Kampar Kiri. Kerajaan Kampar Kiri didirikan pada tahun 1700 oleh salah satu putra yang di Pertuan Pagaluyu. Yang di Pertuan Bujang Sati gelar Sultan Pagabayang. Ibu kotanya di Gunung Sahilan. Bahasa resmi yang digunakan yaitu Melayu Tinggi dan Minangkabau. Agama yang dianut yaitu agama Islam dan bentuk pemerintahannya yaitu monarki. Materi selanjutnya yaitu adat dan adab Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama. Secara umum, konsep adat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adat yang sebenar adat, yang kedua adat yang diadatkan, yang ketiga adat yang teradatkan, yang keempat adat istiadat. Adat istiadat suku Melayu. Yang pertama mengenai panggilan dalam keluarga. Dalam suku Melayu, anak pertama biasa dipanggil sulung, anak kedua dipanggil ngah atau ongah, yang di bawahnya dipanggil cik, dan yang bungsu dipanggil usu. Tradisi berkabut sirih juga termasuk adat istiadat suku Melayu.
Selanjutnya ada tradisi perkawinan. Selanjutnya ada tradisi pakaian Melayu dan tradisi kematian. Selanjutnya adab. Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, sopanan atau akhlak. Orang Melayu, baik buruk perangai atau watak seseorang selalu dinilai dari budi yang diberikan kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur menetap di suatu daerah di mana para anggota kesatuan mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar. Mereka tidak mempunyai pikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu, meninggalkan, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Struktur masyarakat hukum adat berdasarkan asas keturunannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur masyarakat patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki. Yang kedua, ada struktur masyarakat patrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Yang ketiga ada struktur masyarakat patrilineal beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua. Yang terakhir ada struktur masyarakat parental atau bilateral, yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Struktur masyarakat hukum adat bersifat teritorial menurut asas-asas daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, masyarakat hukum desa, yaitu golongan orang sekumpulan yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup, dan sistem kepercayaan yang sama. Yang kedua, ada masyarakat hukum wilayah, yaitu suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa. Yang ketiga, ada masyarakat hukum serikat desa, yaitu suatu kesatuan sosial yang teritorial yang selalu dibentuk atas dasar kerjasama demi kepentingan bersama. Selanjutnya ada persekutuan hukum. Bentuk-bentuk persekutuan hukum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persekutuan keorganisasian. Ini terdiri dari perkumpulan sosial budaya agama, sosial ekonomi, dan politik. Yang kedua ada persekutuan ketetanggaan. Terdiri dari kampung, dusun, desa, nagari, dan marga. Selanjutnya ada persekutuan kekerabatan. Ini terdiri dari keluarga, kerabat, dan marga. Selanjutnya, hukum adat masyarakat Melayu Riau. Ada beberapa sanksi hukum adat. Yang pertama, hukum sosial, yaitu jenis sanksi yang paling ringan dengan cara pengucilan terhadap yang melakukan pelanggaran hukum adat. Selanjutnya, membayar dam. Hukuman ini yaitu dengan membayar dam atau denda. Denda yang ditetapkan dapat berupa uang, perhiasan, hewan ternak, dan lainnya. Selanjutnya ada penghapusan identitas. Sanksi yang bersifat berat adalah tidak diakui lagi sebagai bagian dari suku atau kelompok tersebut. Materi selanjutnya adalah atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Kehidupan masyarakat Melayu pada dasarnya diatur oleh adat istiadat Melayu. Adat merupakan peraturan yang dilaksanakan secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang diterima sebagai adat. Unjuk ajar Melayu. Unjuk ajar ialah pernyataan dalam bahasa khas yang mengemukakan petua, nasihat, amanah, petunjuk tentang kehidupan yang benar dan baik. Berikut merupakan beberapa tunjuk ajar Melayu. Yang pertama ada takwa kepada Tuhan, ketaatan pada ibu dan bapak, taat setia kepada pemimpin, kebersamaan, gotong royong, keadilan dan kebenaran.
Selanjutnya, kepemimpinan. Pemimpin bermakna bimbing atau tuntun. Kepemimpinan bermakna perihal pemimpin atau cara memimpin. Dalam pengertian umum, kepemimpinan adalah suatu proses ketika seseorang memimpin dan mempengaruhi perilaku orang lain. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat terpengaruh dan mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam adat Melayu, pemimpin diungkapkan dalam berbagai kias ibarat. Di antaranya yang pertama tua, yaitu bertuah rumah ada tuanya. Pucuk, kias ibaratnya bertuah kaum ada pucuknya. Selanjutnya pumpunan tali atau ikan. Pucuk jala pumpunan tali atau ikan, kaum atau negeri. Selanjutnya hulu, yaitu ganggang atau pegangan. Selanjutnya payung, tua menjadi payung negeri. Peran pakaian dan sifat pemimpin. Peran pemimpin, yaitu memberi kata putus, meminta keadilan, dan memperbaiki. Pakaian batin pemimpin, itu bermakna kejujuran, akal budi, keteladanan, keelokan, kelapangan hati, kesederhanaan, kesabaran, dan keuletan. Sifat-sifat pemimpin Melayu yaitu sidik, amanah, fatonah, dan fauzi. Kepemimpinan masyarakat Melayu. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Sistem nilai adat telah membuat masyarakat adat berada dalam suatu bingkai yang terdiri dari lembaga adat. Materi selanjutnya yaitu bahasa Melayu di Riau. Perkembangan bahasa Melayu di Riau dapat dikelompokkan menjadi dua periode. Yang pertama periode sebelum Traktat London, era Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke abad 11. Selanjutnya periode Kerajaan Melayu Bintan Kumasi, abad ke-12 sampai ke-13. Selanjutnya Kerajaan Malaka abad ke-14 sampai ke-15. Dan yang terakhir adalah Traktat London. Periode sesudah Traktat London. Sesudah Traktat London ditandatangani antara pemerintah Inggris dan Belanda, pemisahan antara bahasa Melayu versi Riau dan Johor semakin nyata. Bahasa Melayu Riau mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di samping itu, bahasa Melayu yang sejak dulu menjadi lingua franca meningkat statusnya menjadi bahasa yang memiliki norma supraetnik, dikuasai oleh hampir semua orang yang suka berlayar atau berpergian kemana-mana. Keistimewaan bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau ini menjadi bahasa resmi, dan beberapa karya dari Raja Ali Haji telah dikenal luas, seperti syair, syair tanpa judul, dan Gurindam 12. Riau Pesisir atau Riau bagian hilir memiliki dialek yang hampir sama dengan bahasa Melayu Riau. Rokan Hilir, bahasa Melayunya juga hampir sama dengan Bengkalis. Selain menggunakan akhiran E lemah, juga menggunakan akhiran O. Dan bahasa Melayu Riau ini digunakan sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, aneka dialek Melayu Riau. Aneka dialek Melayu Riau yang pertama di Siak. Kalau di Siak, itu menyebutnya Miko, contoh. Kamu mau pergi kemana? Menjadi Miko nak pergi kemana. Yang kedua dari Dumai. Mengucapkan kata kamu itu menjadi Mike. Contohnya, kamu mau pergi kemana? Menjadi Mike nak pergi kemana. Selanjutnya Pelalawan. Pelalawan menggunakan akhiran O. Selanjutnya ada Indragiri Hilir. Bahasa Melayu di Indragiri Hilir merupakan percampuran dari komunitas Banjar dengan Melayu pesisir dan kepulauan, terutama di Tembilahan. Tulisan Arab Melayu Riau. Perlambangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan utama yakni huruf Arab. Maka dengan demikian huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis, yakni huruf hijaiyah, huruf elah, dan huruf Melayu.
Berikut ada contoh tulisan Arab Melayu. Materi selanjutnya yaitu kesenian Melayu Riau. Kesenian Riau merupakan kesenian yang terdapat di wilayah Riau. Dalam perkembangannya, kesenian Riau adalah bagian dari nilai keindahan yang tertata apik, namun tak lepas dari tuntunan nilai norma melalui bercorak Islam. Riau sangat kaya dengan ragam bentuk kesenian, seperti teater, tari, musik, dan nyanyian. Jenis-jenis kesenian Melayu Riau. Yang pertama, seni tari. Contoh seni tari Melayu Riau yaitu tari makan sirih, atau sering dikenal dengan tari persembahan. Selanjutnya ada tari zapin dan tari serampang 12. Seni tari dibagi menjadi dua. Yang pertama tari sakral, yaitu jenis bentuk tarian yang pementasannya selalu dihubungkan dengan suatu upacara keagamaan. Contohnya tari mayang dan tari zapin. Yang kedua ada tari profan, yaitu seni tari yang luhur yang tidak tergolong di tari sakral, berfungsi sebagai seni hiburan. Contohnya tari olang-olang dan tari maryong. Selanjutnya ada seni ukir. Secara umum, seni ukir Melayu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada haud relief. Biasanya kita jumpai di perahu-perahu, masjid, pilar rumah, atau batu nisan. Yang kedua ada demi relief. Biasanya kita melihatnya di tulisan Arab, gaya pada masjid, istana, dan batu nisan. Yang ketiga ada bas relief. Bas relief ini lebih natural dan kreasi abstrak seperti tampilan tumbuhan dan hewan. Yang keempat ada relief enchros. Biasanya pada benda-benda keras seperti senjata, keris, tombak, pedang, atau perisai. Yang terakhir ada aljor atau ukiran kerawang. Bentuk ukiran yang motifnya menonjol secara utuh dan latarnya dibuat tembus atau berlubang. Berikut ada contoh motif-motif batik Melayu. Seperti ada motif lebah bergayut, motif itik pulang petang, motif pucuk rebung, dan motif kaluk pakis. Selanjutnya ada seni musik. Musik Melayu adalah aliran musik tradisional yang berkembang di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Yang menarik dari aliran musik ini terletak pada susunannya yang terdiri dari lagu yang mengandung syair dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Macam-macam lagu dari Riau seperti Lancang Kuning, Zapin, Langgam Melayu, dan Solerang. Selanjutnya ada jenis musik Melayu. Berikut ada beberapa jenis musik Melayu beserta gambarnya. Ada gambus, gambang camar, gendang silat, nafiri, gong, dan rebana ubi. Selanjutnya ada seni rupa. Seni rupa adalah sebuah konsep atau nama untuk salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Selanjutnya ada seni teater, yaitu istilah lain dari drama, tetapi dalam pengertian yang lebih luas, teater adalah proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian, atau pementasan. Selanjutnya materi mengenai tradisi lisan dan tradisi tulis. Yang pertama yaitu tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan salah satu cara penyampaian sejarah melalui lisan. Ciri-ciri tradisi lisan yang pertama, pewarisan dan penyebaran dilakukan secara lisan. Memiliki sifat menurut tradisi, terdapat bentuk dan varian yang berbeda, tidak diketahui pengarang atau penciptanya, dan memiliki bentuk yang berpola. Contoh tradisi lisan yang pertama yaitu wayang kulit. Yang kedua ada rebana. Yang ketiga ada batombe atau balas membalas pantun. Yang keempat ada didok, dan yang kelima ada maklum. Fungsi tradisi lisan yang pertama sebagai hiburan, sebagai pendidikan, untuk mengenang masa lalu, sebagai solidaritas dan kebersamaan, dan yang sebagai religius atau mantra. Selanjutnya, tradisi tulis. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Contoh tradisi tulisan yang pertama ada kaligrafi, prasasti, karya sastra cerpen,
biografi, dan puisi. Materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi Melayu. Budaya Melayu yang berkaitan dengan perbuatan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aktivitas ekonomi yang telah terjadi dari dulunya hingga sekarang masih berlangsung. Aktivitas ekonomi Melayu yang telah menjadi budaya dalam tatanan ekonomi Islam dapat dilihat diantaranya yang pertama, permainan jeju atau arisan. Jejulah atau permainan ini dikenal masyarakat Melayu di kawasan Riau, terutama di Riau Kepulauan. Sedangkan di Riau Daratan, istilah ini dikenal dengan nama julo-julo. Selanjutnya ada pajak atau gadai kebun, yaitu apabila sesuatu barang yang berharga yang menjadi jaminan atau sandaran hutang dan barang itu boleh dijual belikan. Biasanya dilakukan pada perkebunan getah, sagu, kelapa sawah, dan sebagainya. Yang ketiga ada sistem perdua, yaitu perdua hewan atau tanah. Di dalam kamus perkataan perdua diartikan sebagai membagi dua dari hasil yang akan diperoleh dalam usaha tanah, perkebunan atau binatang ternak. Selanjutnya ada jual beli angsuran, yaitu yang dilakukan secara angsuran atau lebih dikenal dengan nama jual beli kredit. Selanjutnya ada jual beli berdeposit. Dari segi istilah, dapat diartikan sebagai suatu akad jual beli yang dilakukan dengan suatu pembayaran pendahuluan pada suatu harga barang. Selanjutnya ada jual janji. Dari segi bahasa, berarti jual beli, dan al-wafa berarti pelunasan atau penyelesaian hutang. Ekonomi dan mata pencaharian Melayu Riau. Tapak 8. Sebutan khusus untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang Melayu yang menunjukkan jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan keluarga Melayu. Tapak 8 merupakan sebutan mata pencaharian yang terdiri atas 8 titik mata pencaharian. Yang pertama yaitu berladang, yang kedua ada beternak, yang ketiga ada perkebunan, yang keempat menangkap ikan, yang kelima ada perhutanan, yang keenam berniaga, yang ketujuh meniro, yang ke-8 bertukang. Selanjutnya parasuk. Masyarakat Melayu melazimkan sekurang-kurangnya 5 tahapan atau parasuk sehari semalam. Yang pertama yaitu parasuk pertama, yaitu menaki getah atau memotong karet. Dilakukan selepas sholat subuh. Yang kedua parasuk kedua, yaitu selepas menaki, dilanjutkan dengan pekerjaan semisal memetik buah kopi ke kebun. Yang ketiga, parasuk ketiga, dilakukan sesudah zuhur dan makan siang. Yang keempat, parasuk keempat, dilakukan setelah asar, dilanjutkan dengan mengolah daun bulia untuk dijadikan atap. Yang kelima, parasuk kelima, dilakukan di malam hari, ada yang menganyam tikar pandan atau membuat kerajinan lainnya. Tujuan tapak 8 dan parasuk. Yang pertama untuk keragaman sumber pendapatan juga sekaligus taktik menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Yang kedua, sebagai antisipasi pada saat krisis atau depresi ekonomi dan jaminan keberlangsungan hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Materi terakhir yaitu ekonomi Melayu era global dan etos kerja masyarakat Melayu. Ekonomi Melayu di era global. Ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreativitas dari manusia yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Ragam ekonomi kreatif yang dimiliki masyarakat Riau dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama di bidang seni pertunjukan, contohnya tari zapin dan pertunjukan kompang. Yang kedua di bidang kriya, yaitu ada kain tenun songket dan kain tenun lejo. Yang ketiga di bidang pariwisata, ada Candi Muara Takus dan Ulu Kasok. Di bidang kuliner, ada roti jala dan bolu kemojo. Tantangan ekonomi Melayu era global. Yang pertama tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Banyaknya pesaing dari luar,
rendahnya apresiasi masyarakat, minimnya pembiayaan, dan masuknya budaya asing. Etos kerja masyarakat Melayu. Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sebuah sikap dalam bekerja yang ada di dalam diri seseorang ataupun sekelompok orang yang muncul sebab kehendak serta kesadaran dari diri sendiri, serta didasari oleh orientasi nilai budaya pada pekerjaan. Yang kedua, ada etos kerja masyarakat Melayu. Diakui oleh banyak ahli, etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu. Dengan modal pedoman kerja Melayu, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman. Juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Selanjutnya, budaya kerja masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu dulunya memiliki budaya kerja yang disebut semangat kerja. Semangat yang mampu mengangkat hakikat dan martabat kaumnya. Sedangkan budaya kerja, masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.